Semuanya, terutama buat teman-teman mahasiswa dari, jurusan Teknik Sipil semua, Pak, ya, Universitas Hasanuddin. Selamat bergabung dengan dalam acara kami dan juga teman-teman dari AWS Indonesia. Senang sekali hari ini kita, diberikan kesempatan kesehatan untuk bisa mengikuti rangkaian kegiatan dari program, OSM, OpenStreetMap Indonesia, yang nanti akan kami jelaskan lebih lanjut. Kegiatan ini kurang lebih akan berlangsung, 1 jam, di mana akan, ada 2 presentasi yang akan disampaikan, pertama dari kami, OpenStreetMap Indonesia, dan yang kedua dari teman-teman, Amazon Web Service atau biasa disingkat AWS Indonesia. Saya mungkin izin, share screen juga untuk presentasi hari ini. Kita mulai dari OpenStreetMap Indonesia. Oke, saya rasa teman-teman sudah bisa melihat apa, tampilan presentasi saya juga. Nah, di sini memang, kegiatan kami yang dinamakan University Roadshow 2021, itu kolaborasi antara OpenStreetMap Indonesia dan Amazon Web Service. Jadi nanti seperti yang saya bilang akan ada 2 presentasi, di mana masing-masing kegiatannya adalah kegiatan yang terpisah, tapi nanti, dari teman-teman AWS juga akan menampilkan promosi dari apa yang ingin mereka sampaikan, seperti itu. Kemudian kita mulai saja presentasinya sembari teman-teman yang akan, bergabung bisa mengikuti presentasi juga. Oh iya, sebelum kita mulai di sini saya juga ditemani tidak sendiri. Di hari Sabtu ini ada beberapa rekan dari OpenStreetMap Indonesia. Di sini ada Mas Adit, kemudian ada Mbak Tri dan Mbak Sheila. Semuanya itu co-host, jadi nanti teman-teman kalau ada yang ingin bertanya terkait presentasi saya atau soal OpenStreetMap bisa ke mereka juga secara langsung. Kita mulai saja. Untuk presentasi hari ini akan, terdiri dari 4 topik utama ya, yang akan kita bahas dari OpenStreetMap Indonesia. Yang pertama, siapa sih itu OpenStreetMap Indonesia dan HOT gitu. Jadi, mungkin Saya untuk ada eee, Pak Rauf juga nanti, bisa memperkenalkan, dan apa, dari kami karena kita, udah beberapa kali kegiatan bareng. Kemudian yang kedua, soal programnya itu sendiri, yang University Roadshow itu. Kemudian kegiatan yang ada di program ini apa aja sih yang bisa teman-teman ikuti. Kemudian bagaimana cara mendaftar untuk masing-masing kegiatan di program University Roadshow ini. Itu saya rasa, topik presentasi yang akan saya sampaikan. Nah, siapa kami, sebetulnya siapa saya? Saya tadi sudah sempat beberapa kali bilang dari OpenStreetMap Indonesia. Jadi sebetulnya saya bekerja di organisasi yang dinamakan Humanitarian OpenStreetMap Team atau biasa disingkat HOT. Nah, itu kalau teman-teman, terjemahkan kan, tim kemanusiaan OpenStreetMap. Nah, itu adalah organisasi non-profit internasional yang kegiatannya di bidang kemanusiaan. Tetapi lebih spesifik lagi, kami, fokus kegiatannya itu lebih ke pemanfaatan peta. Peta OpenStreetMap yang dimana nanti digunakan untuk mendukung kegiatan, kebencanaan atau pembangunan ekonomi, ataupun juga kegiatan-kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Nah, tetapi karena memang HOT ini internasional, dari teman-teman di Indonesia, HOT Indonesia itu berinisiatif pada tahun 2017 membentuk, organisasi lokal nih. Jadi organisasi yang, sifatnya Indonesia banget, itu dinamakan, Perkumpulan OSM Indonesia atau disingkat POI. Nah, itu pada tahun 2017, sebetulnya tujuannya sama, tetapi memang kita ingin lebih memasyarakatkan, organisasi kita dan juga mengembangkan kapasitas komunitas, di Indonesia terkait pemetaan, partisipatif menggunakan OpenStreetMap. Itu sekilas tentang, siapa kami gitu ya, siapa saya, di mana saya bekerja gitu, HOT dan POI. Kemudian
Sebetulnya tadi saya sudah bilang, dengan Pak Rauf sudah beberapa kali ada kegiatan bersama, karena memang kegiatan dengan teman-teman kampus ini bukan yang pertama kali kami lakukan. Jadi ini di 2021 adalah, kelanjutan ataupun, program baru, tetapi tetap melibatkan teman-teman kampus. Nah, kita sudah melakukan kegiatan dengan kampus itu mulai dari tahun 2014 hingga 2020 dan kurang lebih sudah ada 30 universitas yang tersebar di seluruh, penjuru Indonesia. Adapun, di Makassar sendiri, di Sulsel itu sudah ada 2. Selain Unhas itu juga kami beberapa kali dengan Universitas Negeri Makassar, itu dulu disebut IKIP. Nah, ini sebarannya teman-teman bisa lihat. Kemudian, kegiatan, kantor organisasi saya tuh ngapain aja sih, tadi kan saya bilang peta untuk kemanusiaannya kayak gimana gitu contohnya. Contohnya itu kayak begini, jadi yang pertama, kami ada kegiatan mapping tempat cuci tangan. Nah, ini juga sebetulnya masih dilakukan hingga saat ini. Jadi teman-teman tinggal apa, memasukkan laporan, lokasi tempat cuci tangan di sekitar tempat tinggal teman-teman atau daerah yang teman-teman tahu. Di situ nanti selain lokasi teman-teman bisa memasukkan sumber air dari tempat cuci tangan, terus ketersediaan sabun dan lain-lain. Nah, informasi ini kan muncul di peta, jadi petanya bisa, berguna untuk, misalkan teman-teman lihat dibagikan kalau teman-teman ke suatu tempat misalnya, oh di dekat rumah saya sudah ada sebaran tempat cuci tangan yang cukup banyak, seperti itu. Yang kedua, kita juga memanfaatkan petanya untuk, pembuatan ini, apa, sebaran bibit dan urban farming. Jadi kayak di mana sih tempat-tempat bisa nyari bibit atau di mana sih, lokasi-lokasi kelompok tani. Nah, ini juga kami melakukan di wilayah DKI Jakarta untuk yang contoh yang saya tampilkan. Jadi apalagi kan sekarang tuh banyak ini orang yang kayaknya suka banget tuh sama tanaman-tanaman kan. Gara-gara corona ingin berkebun, jadi biasanya usaha-usaha bibit dan pertanian gitu banyak yang dicari termasuk tanaman hias. Nah, sebaran-sebarannya itu kami tampilkan dalam peta, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini ada kayak apa, peta dampak bencana. Jadi data-data yang ada di OpenStreetMap seperti bangunan dan jalan bisa juga dimanfaatkan untuk, pembuatan dampak bencana. Ini contoh yang saya tampilkan di Palu 2018 kemarin, di likuifaksi di Balaroa. Jadi menggunakan, citra satelit saat kejadian, kami melakukan digitasi area terdampak yang likuifaksi itu, kemudian kami tampalkan dengan data bangunan dan jalan yang juga dikumpulkan di peta OpenStreetMap. Nah, akhirnya terlihat dampak kerusakan bangunan yang parah dan yang sedang, sehingga nanti petanya bisa dimanfaatkan untuk keperluan analisis dan, rehabilitasi oleh pihak terkait seperti BNPB ataupun BPBD. Kemudian yang terakhir, contoh terakhir itu ada pemetaan wilayah, pemetaan kota, di mana kita akan di sini kita mengumpulkan, fasilitas-fasilitas umum kayak sekolah, rumah sakit, kemudian, taman bermain dan segala macam di 3 kota ya, kalau yang contoh di sini di Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Ya, kemudian kita juga apa, mengumpulkan, batas wilayah terupdate sampai tingkat RW, seperti itu. Itu sekilas beberapa contoh kegiatan yang kami lakukan, di luar dari kegiatan pelatihan, dan pengenalan OpenStreetMap. Nah, sekarang mari kita masuk ke, penjelasan soal University Roadshow itu sendiri. Jadi apa sih itu University Roadshow yang akan, kami langsungkan di tahun ini, termasuk dengan teman-teman Unhas. Jadi University Roadshow itu, 3 kata kunci yaitu OpenStreetMap atau OSM, komunitas, dan universitas. Jadi tujuan kami dalam, University Roadshow ini adalah melengkapi data spasial di Indonesia melalui OpenStreetMap, tetapi juga ingin membangun komunitas pemetaan dengan cara mengenalkan OpenStreetMap itu sendiri dan mengembangkan kapasitas, masyarakat melalui universitas, berarti dalam hal ini adalah teman-teman dosen dan mahasiswa.
Nah, dengan cara pelatihan dan juga pengenalan. Nah, dari hal yang tadi saya sebut, berarti memang ada 3 tujuan utama dari kegiatan kami. Yang tadi memperkenalkan OpenStreetMap karena, tadi saya bilang ya, ini memang harus selalu dikenalkan secara reguler ke teman-teman kampus. Kenapa? Walaupun misalkan kemarin memang sudah ada kegiatan bersama Unhas dengan Pak Rauf, saya bilang, cuman kan itu misalnya kegiatannya di 2017. Nah, berarti kan peserta yang waktu tahun 2017 itu atau bahkan 2014 itu kan kemungkinan sudah ada yang lulus, bahkan sudah ada yang punya anak malah, gitu. Jadi mungkin teman-teman yang hadir sekarang ini belum tahu gitu. Jadi kita harus tetap selalu, secara berkala memperkenalkan, apa sih itu OpenStreetMap dan manfaatnya untuk teman-teman, gitu. Kemudian yang kedua, membentuk kalau memang belum ada atau kalau memang sudah ada ya memperkuat, komunitas OpenStreetMap di, teman-teman kampus, dalam hal ini di teman-teman Universitas Hasanuddin. Jadi, dengan udah tahu OSM, kemudian banyak yang tertarik, di situ akan ada muncul orang-orang yang suka memetakan melalui OSM. Nah, dari situ terbentuklah komunitas yang kedepannya bisa membantu kami juga untuk, melengkapi data-data wilayah di OpenStreetMap di Indonesia. Dan yang ketiga, melengkapi data spasial di wilayah yang belum terpetakan dengan baik. Jadi memang di Indonesia itu memang ada beberapa wilayah di luar kota-kota besar yang memang belum terpetakan dengan cukup baik. Oleh karena itu, salah satu tujuan University Roadshow adalah melengkapi wilayah-wilayah prioritas kami tahun ini untuk bisa minimal ada data-data bangunan dan jaringan jalannya. Nah, untuk kegiatan sendiri, ini kan programnya ada beberapa kegiatan, jadi ada 3 kegiatan di program University Roadshow ini. Yang pertama sosialisasi, kegiatan yang sedang kita lakukan ini. Kemudian setelah kegiatan sosialisasi, nanti akan ada kegiatan pelatihan, di mana nanti kita akan belajar lebih banyak soal teknis. Kalau hari ini kita belajar pengenalan aja gitu, soal OSM secara singkat dan soal kami. Kemudian nanti setelah teman-teman sudah mendapatkan pelatihan teknis, cara memetakan di OpenStreetMap, cara mengambil data segala macam, nanti ya kami akan mengadakan kompetisi juga, yang di mana, di kompetisi ini teman-teman akan, apa ya, bergabung dengan teman-teman di universitas lainnya, di mana untuk bisa mencapai, tujuan yang tadi sudah saya sebutkan di awal dari University Roadshow ini. Nah, sekarang coba saya bahas masing-masing. Kalau sosialisasi kan teman-teman udah tahu ya, teman-teman sekarang sedang menjalani sosialisasi, kayak pengenalan aja. Nah, kalau pelatihan nanti setelah ini kan ada pelatihan. Nah, pelatihan itu, ini sebetulnya kita rancang 3 hari, tetapi setelah diskusi dengan Pak Rauf, kebetulan akhirnya kita sepakat pelatihannya dibagi menjadi 2 hari saja. Dan dua-duanya di hari Sabtu, untuk teman-teman Unhas. Jadi nanti, hari hari pertama pelatihan itu kalau tidak salah tanggal 13 13 Maret, 2 minggu dari sekarang. Itu karena ini ada hari yang digabung, jadi untuk tanggal 13 Maret itu pertemuannya kurang lebih maksimal 4 jam. Kemudian nanti minggu depannya itu akan ada pelatihan lagi di hari Sabtu tanggal 20, itu sehari-hari, termasuk keperluan kuliah, seperti itu. Nah, mmm, pemetaannya sendiri nanti, jadi dalam pelatihan ini juga nanti akan ada kegiatan, nah, apa ya, mapping, tetapi karena kondisi Covid, sebetulnya rancangan awal kita adalah silaturahmi lagi, ke teman-teman di Unhas gitu. Saya bisa pulang kampung, ketemu Pak Rauf, tapi karena Covid, jadi terpaksa kita pemetaannya jarak jauh dulu, remote. Nah,
Karena memang sebetulnya wilayah Sulawesi Selatan, Makassar sekitarnya itu sudah cukup terpetakan dengan kontribusi dari Pak Rauf juga dan senior-senior teman-teman di Unhas Teknik Sipil. Makanya untuk tahun ini fokus pemetaan kita itu di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Dan karena ini remote, itu sangat mungkin dilakukan oleh teman-teman. Dan yang ketiga, dalam konteks pemetaan, teman Sumatera kan kecil, sangat kecil kemungkinan teman-teman bisa mengetahui bangunan itu apakah sekolah atau rumah sakit atau yang lain. Jadi cukup kita fokus ke bangunan dan jalan, seperti itu. Nanti detailnya akan kami jelaskan di hari pertama pelatihan. Oleh karena itu teman-teman, kami harapkan yang telah hadir di sini bisa ikut semua, kemudian bahkan yang mungkin tidak sempat ikut sosialisasi bisa juga bergabung nanti di hari pelatihannya. Nah, itu tadi cukup dengan pelatihan saya bahas. Kemudian selanjutnya saya coba bahas untuk kompetisi, tetapi pembahasan kompetisi ini tidak terlalu detail saya sampaikan saat ini. Jadi intinya ada 5 tahapan di kompetisi nanti, yaitu tentunya ada pendaftaran kompetisi, kemudian kita seleksi peserta karena kita tidak bisa menerima semua peserta, itu nanti harus ada beberapa syarat untuk bisa menjadi peserta dan kalau sebetulnya teman-teman memenuhi syarat tersebut ya bisa diterima, tapi kalau bukan, misalnya syarat ikut kompetisi adalah mahasiswa, taunya teman-teman ternyata bukan mahasiswa ya nggak mungkin, kita gagalkan. Kemudian yang ketiga yaitu kompetisinya sendiri. Jadi acara kompetisi mappingnya sendiri. Nah setelah udah acara kompetisi mapping kan, nanti dinilai kan untuk masing-masing. Nah setelah udah ada penilaian, baru kita mengumumkan siapa yang menjadi pemenang di kompetisi ini. Seperti itu. Itu untuk tahapan kompetisi secara umum. Adapun eh, detail soal persyaratan dan format kompetisi itu belum bisa kami sampaikan saat ini karena kita akan lebih fokus ke pelatihan dulu. Jadi jangan langsung lompat fokusnya ke kompetisi mentang-mentang ada hadiah. Jadi kita tahu dulu nih caranya biar nanti kompetisinya bisa maksimal seperti itu. Nah, terkait pasti teman-teman bertanya, ya oke, pelatihan kapan, kompetisi kapan. Nah, ini sedikit gambaran untuk alur waktu. Jadi kita University Roadshow ini memang mulai di awal tahun bulan Februari. Februari itu kontak dengan kampus, saya kontak dengan Pak Rauf, kemudian merancang hari yang tepat untuk kegiatan mapping. Kemudian nanti kita melakukan sosialisasi di kampus-kampus yang kami jadi target kita gitu antara bulan Februari dan bulan Maret. Jadi UNAS ini adalah kampus kedua yang kami lakukan sosialisasi, tetapi akan menyusul kampus-kampus berikutnya. Nah, kemudian untuk pelatihan sendiri itu bulan Maret sampai bulan Agustus. Kenapa cukup lama? Karena kami ingin memberikan peluang kepada banyak pihak kampus yang ingin juga mendapatkan pelatihan dan ingin bergabung di program University Roadshow ini. Nah, nanti sebetulnya dalam pelatihan ini teman-teman yang berhasil mengikuti rangkaian kegiatan pelatihan dan juga nanti kan di pelatihan akan ada kuis dan segala macam dan mendapatkan nilai sesuai indikator yang kami tetapkan, insya Allah akan juga diberikan sertifikat digital untuk bukti telah mengikuti dan telah memahami pemetaan di OSM secara basic seperti itu. Nanti kalau sampai Agustus itu sudah semua pelatihan di kampus-kampus, nanti kita akan buka rencananya kompetisinya didaftarkan sekitar bulan Agustus gitu dan juga kemudian kita akan melakukan seleksi peserta di bulan September awal, kemudian akan berlangsung kompetisi sekitar 3 bulan sampai bulan November dan November akan ada penilaian dan pengumuman dari kami soal siapa yang menang kompetisi seperti itu. Jadi kemarin juga sempat udah ngobrol sama Pak Rauf, teman-teman ini kan kebanyakan tingkat 2 ya, maksudnya semester belum semester akhir gitu. Jadi saya rasa bulan November teman-teman masih menjadi mahasiswa UNAS juga kan. Gitu. Jadi ya saya rasa teman-teman bisa ikut seluruh rangkaian yang telah kegiatan yang telah saya sampaikan.
Kemudian, untuk mendaftar, di sini saya, belum ganti, tetapi nanti teman-teman dari, HOT bisa melakukan, sharing link untuk melakukan pendaftaran registrasi pelatihan di Unhas, seperti itu. Nanti, nah itu teman-teman nanti tolong Mbak Sheila bisa, share link registrasi pendaftaran atau Mbak Tri dan juga kasih tahu kira-kira maksimal tanggal berapa untuk pendaftaran. Karena untuk bisa mengikuti pelatihan ini teman-teman harus mendaftar dulu dan ini juga informasi tambahan, sebetulnya acara gitu silahkan, tetapi dia harus registrasi juga selama mereka masih mahasiswa Unhas ya. Jadi silahkan ikut join. Kemudian ini tadi tidak spesifik teman-teman sipil, yang penting mereka yang berminat bisa hadir di pelatihannya yang tadi saya bilang tanggal 13 dan tanggal 20 Maret, dua-duanya hari Sabtu. Saya rasa untuk saat ini informasi terkait pelatihan itu sudah cukup. Nanti mungkin kita bisa lanjutkan tanya jawab, tetapi sebelum tanya jawab, saya bisa melakukan sedikit pengenalan terhadap kegiatan mereka gitu untuk teman-teman sipil yang kira-kira nanti bisa mungkin tertarik untuk mengikuti kegiatan dari AWS Indonesia. Demikian dari saya. Ya, terima kasih Mas Hari. Oke, semuanya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, ya, perkenalan dulu ya. Namaku Farid Yuli Martin Adiatma. Jadi sekarang aku masih kuliah gitu ya. Semester 8 Teknik Fisika di Universitas Gadjah Mada. Jadi di sini aku bersama yang teknologi yang namanya cloud computing gitu ya. Jadi teknologi cloud computing itu apa? Kemudian nanti sederhananya kita akan gunakan teknologi itu, kita bisa gunakan gitu ya untuk pemetaan. Apakah saya bisa dapat Sudah bisa, sudah saya jadikan co-host kayaknya. ya. Udah coba. Udah belum ya? Udah nih kayaknya. Oh ya, sudah. Nah. Sudah. Baik. Iya ya. Ya, udah kelihatan Mbak. Baik, sebelumnya tadi sudah diperkenalkan kami. Suara saya jelas tidak ya sampai di sana? Diperkenalkan juga oleh Mas Farid, oleh Mas Hari juga, sebenarnya kami dari Sagasitas, teman-teman dari Sagasitas, Yayasan Sagasitas Indonesia. Kali ini kami bekerjasama dengan Amazon Web Services atau AWS. Jadi kali ini dari Sagasitas kami akan memperkenalkan sedikit untuk detailnya nanti AWS Educate itu apa akan ada di selanjutnya. Sebelumnya
Ini teman-teman perkenalkan dulu, kalau kami adalah yang sejak tahun 2004 kami biasanya aktivitasnya aktif untuk mengajar penelitian untuk teman-teman SMA. Jadi kami isinya adalah alumni-alumni kompetisi penelitian yang biasanya kami sekarang duduk di bangku kuliah maupun alumni sudah lulus kuliah gitu ya. Yang kemudian tahun 2017 kami sudah menjadi yayasan universitas dan tidak hanya di DIY namun juga ke beberapa provinsi lain di Indonesia. Dan tahun ini Sagasitas dipercayai oleh Amazon untuk mulai memperkenalkan AWS atau cloud computing melalui webnya AWS Educate, webnya AWS namanya AWS Educate, yang menjadi sebuah wadah buat masyarakat di Indonesia agar mengenal apa sih cloud computing itu. Jadi hari ini yang Halo, Mbak Najwa. memperkenalkan Amazon adalah bersama kami. Nah, kemudian kenalkan teman-teman ini teknik sipil ya, tapi kemudian ada sedikit perkenalan tentang cloud computing yang mana mungkin lebih relate sama teman-teman teknik informatika atau teknik elektro mungkin belajar ya sedikit-sedikit. Nah, kemudian kenapa sih kita mulai kok kita ngomongnya kali ini sama teman-teman teknik sipil gitu ya. Sebenarnya teman-teman kalau nanti kita akan belajar sedikit mendalami tentang cloud computing, sebenarnya cloud computing ini ada hampir di setiap kehidupan kita gitu, termasuk teman-teman teknik sipil gitu, bukan hanya teknik informatika maupun yang belajar tentang komputer gitu ya. Salah satunya mungkin kali ini teman-teman belajar bersama OpenStreetMap gitu. Buat yang sudah terbiasa dengan OpenStreetMap gitu ya, ini adalah satu bantuan yang sangat membantu gitu, terutama buat kita yang terbiasa mapping, yang biasanya kalau kita butuh data kita harus survei manual. Tes Mbak. LSM kita bisa langsung akses juga yang memanfaatkan teknologi cloud gitu teman-teman. Jadi ada database tentang peta, ada database peta yang udah ada di cloud dan kita bisa akses dimanapun, kapanpun kita butuh dalam waktu yang singkat gitu, dengan cara yang mudah. Itu juga salah satu bentuk teknologi cloud yang biasa kita gunakan. Jadi bukan sesuatu hal yang hanya identik dengan teman-teman IT, tapi untuk segala bidang termasuk teknik sipil, mungkin teknik PWK juga gitu. Ini termasuk salah satu yang sering sebenarnya kita gunakan. Dan untuk teman-teman ketahui kenapa juga penting untuk sedikit mengetahui setidaknya paham apa itu cloud computing, karena ada sebuah riset yang menunjukkan bahwa tahun 2025 ini nantinya seluruh industri itu akan menggunakan cloud computing, teman-teman. Hampir semua industri dia akan menggunakan cloud computing karena memang ini memberikan kemudahan untuk banyak perusahaan lebih efisien. Dan efektif jika bekerja dengan cloud computing. Nah, untuk yang semua dengan internet. Contohnya yang saya sampaikan di sini adalah mungkin kalau teman-teman di
keilmuan apapun untuk bisa lebih mendalami tentang namanya AWS yang berfungsi sebagai pintu yang akan membawa murid dari jenjang SMA, ada guru, mahasiswa, dan bahkan untuk profesional bisa belajar banyak hal tentang cloud computing, khususnya tentang AWS cloud computing. Gitu ya. Nah, mengapa kemudian kita perlu AWS? Gitu. Sebenarnya ada banyak ya teman-teman untuk perusahaan. Kalau mungkin perusahaan lain mereka langsung Google Drive atau produk-produk lain gitu. Kalau di AWS, kalau di Amazon mereka tidak hanya menawarkan produk untuk bisa teman-teman langsung pakai gitu, misal Amazon S3 atau Amazon lainnya teman-teman bisa explore sendiri, tapi AWS ini Amazon juga memberikan satu web untuk teman-teman bisa belajar gimana sih cloud itu bekerja di balik cloud connection itu, di balik cloud yang saya terhubung itu ada sistem apa sih gitu. Mengapa mereka bisa ada satu data di cloud dan bisa diakses oleh banyak orang tuh gimana sistem itu bekerja di baliknya. AWS punya wadah untuk teman-teman bisa belajar lebih tentang sistem di balik cloud computing itu gitu. Dan satu wadah itu namanya adalah AWS Educate. AWS Educate ini udah banyak banget institusi yang pakai di seluruh negara gitu ya. Mungkin di Indonesia belum terlalu familiar untuk teman-teman yang belum begitu mendalami IT, tapi buat teman-teman dunia IT mungkin AWS Educate ini sudah lumayan tuh. Kemudian di dalam AWS ini, dalam AWS Educate ini juga ada banyak kurikulum teman-teman. Jadi AWS menyusun banyak kurikulum khusus sesuai dengan tingkatannya gitu. Kalau untuk teman-teman SMA biasanya ada K12, K16, ada kurikulum untuk tingkatan lain lagi, ada master untuk lain lagi gitu. Jadi teman-teman ketika nanti masuk ke AWS Educate, webnya AWS Educate, akan disediakan kurikulum sesuai dengan tingkatan teman-teman. Ketika memang sudah, karena teman-teman di sini gratis, tidak ada biaya sama sekali untuk teman-teman masuk ke akun AWS Educate ini teman-teman. Cuma memang ketika mau praktiknya langsung gitu ya, ketika teman-teman mungkin mau langsung mencoba bikin web lewat AWS, lewat Amazon Web Services ini, atau mau bikin aplikasi, atau mau coba-coba hal lain, atau biasanya disebutnya nge-lab gitu ya. Memang itu yang biasanya diperlukan bayar. Cuma dari kami mengenalkan ini, dari AWS ini akan memberikan kredit bagi siapapun yang masuk ke AWS Educate. Kreditnya antara $35 hingga $100 untuk setiap mahasiswa yang masuk ke dalam AWS Educate. Biasanya rentangnya antara itu. Dan kredit inilah yang nanti bisa teman-teman pakai ketika teman-teman mau explore, coba-coba segala service yang ada di dalam AWS ini, teman-teman. Jadi jangan khawatir, tidak ada biaya yang akan teman-teman keluarkan karena biayanya nanti akan ada kredit dari si Amazon ini. Dan sekali praktik pun yang terpakai dalam jumlah dolar yang sedikit, jadi dari $35 hingga $100 ini bisa untuk teman-teman mengeksplor banyak hal. Dan yang paling penting teman-teman, ada informasi dunia kerja di AWS Educate ini. Biasanya kalau dari setelah pasca kuliah gitu ya, pasca kuliah biasanya mahasiswa ini mikir mau kerja di mana, atau selain yang biasanya mau langsung S2 ya, biasanya mikir mau kerja di mana sih gitu. Nah, AWS ini selain di dalamnya memberikan materi-materi untuk mengupgrade skill teman-teman gitu, ada juga informasi mengenai dunia kerja, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah belajar skill-skill yang kira-kira dibutuhkan dalam dunia cloud computing gitu ya, itu teman-teman nggak akan bingung. Dia menyediakan satu informasi dunia kerja. Teman-teman bisa pilih mau kerja, lowongan kerja dari negara mana, jobnya di bagian apa, akan ada banyak informasinya gitu. Jadi akan langsung terarahkan skill yang teman-teman pelajari nanti akan untuk di bidang pekerjaan apa. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi ada nanti dibutuhkannya di perusahaan apa, posisinya apa, teman-teman bisa view jobnya lebih detail ketika nanti teman-teman masuk ke
webnya AWS Educate gitu. Nah, ini beberapa layanan yang ada di Amazon Web Services dari AWS Lambda, AWS AI, AWS EC2, AWS S3, S3 ini storage-nya, AWS RDS, AWS CloudFront, ada banyak sekali dan sebenarnya lebih banyak dari ini ketika nanti teman-teman masuk gitu ya. Jadi teman-teman bisa explore lebih banyak ketika nanti teman-teman mencoba masuk ke AWS Educate ini gitu teman-teman. Kurang lebih dari yang bisa sampaikan mengenai cloud computing, kemudian mengenai AWS Educate, kurang lebih ini teman-teman. Ketika nanti misal dari teman-teman ada yang tertarik untuk belajar lebih banyak tentang cloud computing, apalagi ada yang tertarik untuk bagaimana caranya teman-teman bisa mulai belajar melalui AWS Educate, nanti bisa mungkin menghubungi dari kami dari pihak AWS maupun sagasitasnya begitu ya teman-teman. Sampai sini yang bisa saya sampaikan. Mas Farid mungkin ada yang mau ditambahkan dahulu? Ya, terima kasih Mbak Najmuna atas pemaparannya. Jadi kita ketahui ya bahwa memang kita ke depannya trennya bahwa teknologi cloud computing ini mau tidak mau akan kita hadapi dan memang merambah ke semua aspek kehidupan, bahkan ke pemetaan gitu ya. Karena ya simpelnya adalah ketika data pemetaan itu sangat besar, maka membutuhkan tempat penyimpanan yang sangat besar juga, dan kemudian untuk akses data itu ketika menggunakan cloud computing itu akan sangat mudah ya. Jadi tidak cuma ada di satu laptop tertentu saja, tapi bisa disebarluaskan tersebut. Jadi mungkin itu saja Mas Hari dari AWS dan Sagasitas. Ya, Mas Hari. Iya. Halo? Oh iya, iya Mas. Ya Mas.